Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan berkunjung ke salah satu tokoh yang cukup berpengaruh terhadap silat Minang. Beliau adalah pendiri salah satu perguruan yang cukup besar dan juga penulis novel silat yang cukup legendaris. Beliau pendiri Pat Bambu dan penulis novel, diantaranya yang terkenal adalah Giring-Giring Perak dan Tikar Samurai. Ya, kita langsung saja ke kediaman beliau, Bapak Makmur Hendrik. Bu, ketik saja, pik buku ketik saja. Mulai dari pakai rabun, saya muridnya. Di malah teh, sehingga ada pegangan. Kalau enggak, hilang sejarah. Kelemahan awak, hasil yang terkenal. Sabui lah silik Minangkabau. Silik Tuo terala aku dari Batu Sangka. Tualai. Kumango jauh tu Sangka. Ai. Lintau. Bukan pernah baca buku-buku silik-silik itu. Ada beberapa kayak Silik Kumango mungkin yang lah ditulis di kawan-kawan Kumango. Itu dan bagus. Kalau nak itu silik itu hanya kan dari cerita ke cerita. Kalau Pak Bambu, ketik saja Pak Bambu di Google. Di situ ada sejarah, ada anggaran dasar ke rumah tangga. Tidak payah. Pat Bambu, keluar tuh. Atau Makmur Hendrik, keluar tuh. Baku sejarah itu. Tidak ditambah-tambah, tidak bisa ditambah-tambah, tidak bisa dikurang-kurang gitu. Makasih mo. Silik awak iko, silik Minangkabau ko. Lemah dalam dokumentasi. Berbeda juga Jawa. Setia hati terate, apa itu? Asad. Asad. Persinas Asad. Tapak suci yang masuk historis. Tapak suci, mereka tulis di buku, ada bukunya. Padahal mereka belajar dari awal. Iya. Sebagian besar silik Jawa, sebagian besar ada 10 silik Jawa. 7 paling tidak, kalau tidak ke 8 lah. 8 7 paling tidak belajar ke silat Minangkabau. Mereka dibukukan, awaknya dibukukan. Pat Bambu, ampu beraya silik dari Mustamab Sultan Makmur, kurang lawang, kena Sofiani, penari itu. Sampai kini Sanggarai masih ada. Ayahnya Mustamab Sultan Makmur. Ambo masuk grup tari sebenarnya, Jo Sofiani, ke Malaysia. Nah, untuk pergi ke Malaysia kami ada silik Ampek namanya. Surang di tengah, 3 keliling. Dites. Dan di tengah. Orang sekali dan 3 sekali bergerak dan cik 4 kali bergeraknya kan. Berarti. Kalau ada 3, ada surang. Kau menyerang. Kamu ke melak. Kau menyerang, kamu melak. Kau menyerang, kamu melak. Kau sekali surang baru. Nah, boleh 3 kali. Kan itu? Iya, betul.
dites kami. Ada 2 balai orang. Dan di tengah aku harus capek gerakannya, harus panjang ngangoknya. Itu syarat itu. Brain agility. Dado melawan ambo. Ambo tidak merokok, ya kan? Kecepatan juga ketahanan ngangok ambo. Aku apalah yang kau disiapkan untuk ke Malaysia mah. Ambolah sile ampe cie namanya Sudirman. Lah meninggalnya orang Pasaman. Tak Pasaman terus selatan. Cie nama Sudirman. 2 namanya Sugito pun tidak tahu. Terakhir kolonel pangkeknya masuk ABRI. Cie Sucipto. Tak tahu buat jika dia terakhir. Itu sile ampe itu. Jadi ditampilkan sampai ke Malaysia dia. Iya, iya. Itu tampil ke Malaysia. Setelah itu masih berlanjut jo Pak Bustamam tadi ya. Ambo Raja Sile tua tuh kami berampe dan dia jahitkan itu sile tua memang. Sile ampe itu sile itu tapi dan batik golai cukup hanya untuk pertemuan itu saja. Atau sile ampe saja sampai ke Indonesia. Nah nambo berarti pulang dari Indonesia belajar apa? Ya Pak Bustamam itu di Bukit Tinggi. 2 kali ambo ke Lawangnya kan Lawang orang Lawang. Orang Lawang. Nah, 2 kali ambo ke Lawang. Di Lawang di belakang rumah, sasarannya di belakang rumah. Di belakang rumah katakanlah lapangan sekarang kamar mereka. Sasarannya dinding koko tabu. Lawang pada tabu ya. Tuh. Parta. Lawang tuh tabu. Jadi orang tuh beraja sile di dalam para tabu. Nah, itu hebatnya. Itu kalau Awi sudah latihan lain kali Awi ya Pak ya. Iya. Ambil tabu ke sebatang. Sudah latihan ada tuh di kediri di kuih kan. Sukri sile luncua. Iya. Lah dibukukan itu. Awak ketik di blog lah. Rancak. Antara lain kalau ala rancak, tapi antara lain mengusulkan kan bisa tambah itu. Saya guru pertama. Guru pertama kok baru orang adik-beradik. Iya, adik-beradik dalam arti adik sepupu dua-dua. Iya. Baru orang. Misalnya si abangnya udah belajar sih pakai rabun kan. Iya. Pakai rabun itu ada enggak dia perlu guruannya. Melanggahannya di mana. Walaupun kemudian hilang jajaknya, tapi tahu nama-nama orang cari nama-nama itu. Jadi di mana melatih, sehingga tahu. Gue misalnya kini di Swalunto, aduh di suram di antaranya ternyata ke Pekanbaru. Suatu saat bertamu gitu, bisa bertamu, itu. Iya. Saya sudah jawab Pak Bustamam tuh kemana jalan lah Pak? Saya sudah jawab Pak Bustamam tuh Pak. Kasih Pak menambah lagi Pak. Oh nado. Ampo di Siko di Pekanbaru kok ampo kan Pekanbaru kok ST ampo lah belajar judo.
beraja pun di Pak Mustamam. Okey, Silek tua. Silek tua tu luar biasa. Menurut ambo silek tua, kalau kalian pernah membaca buku Kesepakatan Meninjau, tu ambo nak mengimpun jadi itu. Gelanggang silih berganti kau kan dulu ada gelanggang silih berganti. Ya. Dia pernah dengar. Lagi SD. Dihimpun satu pesilat dan di baik kebuah dan di padang ada bukit tinggi. Itu disebut bakcal batang tu ya. Ya, Di acara dacal. Afizal Caniago tu. Rizal Caniago tu. aja. Sampai ada senior saya Makmur Hendrik, perguruan Dewan Guru Pak Bambu katanya kan. Yang dulu pernah membuat gelanggang silih berganti di Sumatera Barat, mengumpulkan tokoh-tokoh silat tua di Sumatera Barat. Jadi ini sekjen, ini beberapa kali hadir ya Pak Edi Nalapraya dari Jakarta dan pimpinan perguruan lain. Ada 10 perguruan menghadiri dan melihat gelanggang silih berganti itu. Nah, di meninjau gelanggang silih berganti meninjau, orang tu duduk saja mendengar. Ambo memimpin rapek tua silih. Di meninjau itu gelanggang silih berganti ketiga. Kalau tidak salah, tahunnya pun tahun 73 kalau tidak salah. Seluruh tua silih hadir di tiap silang gelanggang silih berganti. Gelanggang silih berganti itu hadir seluruh tua silih di Sumatera Barat. 21 mungkin tua silih itu. Ambo tanya lah, Mas silih dan lebih awal. Kenapa satu kau? Ada Tarala, ada betul sekarang namanya Kumango, ada Lintau, ada silih lucu, ada silih bayang, ada silih alif. Alif itu silih 21 kalau tidak salah ketika itu. Ana lebih awal silih. Datang mengaku cik, sadonya awal. Tidak ada yang mengaku silih ikon yang lebih tua, silih ikon yang tua ada. Inyolah dan paling tua. Kamu ketua eksekutif itu teman. Tidak masuk usaha kamu. Mau tanya. Asal usul orang Minang dari mana? Sado sepakat dari Pegaruyuan. Sepakat sadonya. Ya. Bahasa yang dipakai kalau cie rumah gadang, tentu di cie rumah gadang tiga ada Pegaruyuan tu. Kalau cie rumah gadang, bahasa yang pakai berapa? Cie. Bangku kini berubah. Orang Payakumbuh lain, orang Pariaman lain, orang Bukit Tinggi lain, kan begitu tu? Ya. Kan lain bahasa itu. Orang Pasaman lain lah. Ada yang menjawab, di bapi salam oramo, tentu berubahnya. Setuju sadonya. Setuju je Pak? Setuju. Catat. Lalu kalau cie orang keluarga di rumah gadang itu dari situ asal berhasil diajar cie rumah itu. Cie. Cie, tidak mungkin sampai di mall kan? Cie, ama kini kau berubah, kini jadi 10 sabaleh cuma. Jawab, oleh kena lawa pisah-pisah sesuai daerah. Pariaman jauh kan? Pariaman itu Sidi Burak itu terkenal
sampai kini terkenal walaupun yang telah meninggal. Si Dirura menjawab, ada perbedaan Silek daerah Payakumbuh Bukit Tinggi, jo Silek daerah Pariaman. Silek Payakumbuh Bukit Tinggi itu rendah umumnya. Silek Pariaman tinggi umumnya. Sebab kecilnya orang Pariaman basilek di pantai, ombak ado. Nah, ini menghindari ombak, maka sileknya tinggi tarwi. Di Payakumbuh ndak ada ombak, ini bisa basilek rendah. Itu luar biasa. Pengetahuan itu ndak bara orang dan tahu. Itu makanya kecilnya silek orang Payakumbuh, orang Bukit Tinggi bisa bergolek-golek. Pariaman ndak bisa. Apa bergolek? Ayi macamnya. Bahasa Surabaya. Nah, itu. Iya. Ambo pun baru itu saat itu tahu perbedaan prinsip sekali itu dibukukan. Tapi ketika ditanya asilek dan paling tua di Pagaruyung tu, ada mengaku lah. Silek Pariaman mengakunya paling tua, silek Payakumbuhnya mengaku paling tua, silek Luncur di Soloknya mengaku paling tua. Ambo tanya lah, bahasa itu artinya di dalam kehidupan Minangkabau enggak? Ama kasihnya sih. Ada ampe do sana jam. Cek 2-3 ampe. Kampe-ampenya kau punya anak. Anak nan 3 ko ai bawanya kena niko. Wan misalnya. Pak tuo. Pak Tua ya. Madang. Tu jale apa tu? Mada di tengah ko beko. Tapi nanate ko tetap di mau Pak tuo. Anaknya paling tua kan. Dari kalimat itu mau tanya lah orang. Mana mau silek tua ini? Bama kuado namo silek tua. Terdiam sadonya. Apakah tidak mungkin dari bahasa, dari kecil Pak Tua, Mak Tua, kan mau itu kan Pak Tua, Mak Tua, kan gitu ya. Apakah tidak mungkin dari bahasa itu lahir silek tua iko, maka banamo silek tua di inyolah yang pertama itu. Bukan hanya paling hebat ya mo, ndak. Ini paling tua. Sepakat sadonya. Sepakat. Ambo tulis itu namanya kesepakatan meninjau. Tahun 73 itu. Carilah bukunya, ada itu. Ada Pak Edi. Orang pusat tu geleng kepalanya. Sudah rapeknya salamnya. Luar biasa. Luar biasa mencari sejarah dan menyatukan tua-tua silek itu. Tua-tua silek itu tidak pernah sepakat saja. Iya, betul. Apa judul buku itu, Pak? Kesepakatan meninjau. Kesepakatan Meninjau tahun 73 ya. Bukunya ketek saja kalau tidak salah mau sekadar selalu tapak tanggung gua. Apa penerbitnya itu, Pak? Tidak terkenal, tapi ambo menerbitkan ambo. Yang menulis saya. Dan menulis di isi gitu ambo. Di orang-orang lama, seperti Murad misalnya. Iya. Si orang-orang lama seperti saya pasti ada itu. Aku ada dulu 5. Tapi datang seorang meminta, datang dari pesilat dari Inggris. Meminta Bayu akan mentranslate kok.
Murah lah kami terus banyak orang 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 Indonesia yang pandai bahasa Inggris sih. Orang Inggris yang pandai bahasa Indonesia aja. Minta lagi. Akhirnya Nalimo itu habis. Itu cari kesepakatan meninjau. Di situ diakui Silek Tuoko Silek awal berdasarkan makna bahasa. Bukan Silek Tuoko yang paling hebat, dah. Contoh, awak bela diri kok. Selain silek awak kan pakai pisau, ya tak? Iya. Selain pakai pisau kan pakai ladiang, ya tak? Iya. Kan itu bela diri awak. Betul tak? Betul. Oke. Itu paling awal mah. Lah kemudian ke pistol. Iya. Iya tak? Iya, pistolnya. Nggak ada arti pisau jual dia lah itu. 10 meter orang mencik ladiang. Ini si kocok tembak mati. Betul enggak? Betul. Aku no ladiang, aku no pisau. Tombak. Kamu nombak, tembak. Artinya, bela diri yang lahir kemudian bisa lebih hebat dari bela diri yang terakhir. Silek Tuo sebagai pencaksilat mungkin rancak, tapi ada kumango, dan mungkin lebih hebat. Dan teknologi bela diri paling awal itu dia pisau ladiang. Dan lebih itu dah. Tombak itu lah untuk barang tuh. Iya. Tapi pisau ladiang itu untuk bela diri itu. Terakhir sekali kini lahir pistol. Itu untuk bela diri itu. Abi tuah pisau ladiang. Jadi pistol tadi. Dan itu harus diakui dengan lapang dada oleh orang-orang pesilek. Kalau bersilek, silek saja. Itu bisa ucapan seperti itu. Kalau bersilek, silek saja. Kalau lagi pistol itulah nak mulai itu. Tidak bersilek gitu. Itu ada. Tapi bela diri bisa. Pistol itu bela diri itu. Iya. Pak Rizal itu sekjen itu dia mengundang Ambo datang ketika acara itu. Iya. Ambo macam Eko. Ambo mau hadir mah, tapi Ambo macam Eko aja mah. Iya. Tidak bisa mau hadir. Dia tanya aja jawab, bisa ndak Bon hadirkan Pak Makmur sebentar aja ndak apa-apa. Kondisi beliau lagi sakit, Pak lagi terbaring. Nah, sampaikan gitu dia lah, titik salam aja sama Pak Makmur. Jadi, dan dibicarakan seni ya, Iya. lain tahu. Pencak silat seni itu awalnya Pat Banbu. Maka lahir pencak silat seni awalnya itu Pat Banbu di Taman Budaya. Itu ada 2 orang, kemudian 3 orang. Non ayah latihan mulai dari duduk, elak kiri, elak kanan. Teleng kiri, teleng kanan, kan melak tuh. Elak atas,
tuh mencuek ke belakang, mencuek ke buku, dan ini dua. Itu dulu asalnya tuh tagak berdua tuh. Adik si Aidil. Oh, yang dari Surabaya. Di Surabaya jadi. Di Surabaya ini. Itu dari latihan dulu. Dari situlah lahir pencak silat seni. Waktu itu ayah mengadakan gelanggang silih berganti. 10 tahun bertubi-tubi. Pindah dari satu kota ke kota lain. Tuan rumahnya wali kota, bupati. Begitu hebatnya FC dulu. Jadi biaya untuk itulah ditanggung oleh panitia. Jadi bara pun yang menginap, orang datang menginap. Orang hanya datang dengan ongkos. Bapak memikirkan ongkos bayi, ongkos pulang. Itu wali kota masing-masing lah menukar, madon. Tapi tiba di tepi itu menginap, makan, puding lah disediakan dari Itali, dari kalau Malaysia Singapura itu tamu tetap IPSI Sumbar itu untuk mencari GSB itu. Bahanan tua-tua silet mangok saya payahnya, tapi nyeturunnya silet. Begitu hebatnya GSB itu. Dan mereka dah bagi peti begitu. Selain ongkos pulang balik ya. Tapi penghargaan kepada mereka itu membuat mereka nan selama pun tidak dodol. Kami Pak Mahmud mengadakan acara itu, kami datang. Pak Mahmud mengundang, kami datang. Di Solo diadakan meninjau itu paling hebat dulu tuh. Tapi danau meninjau tuh. Tapi danau sekarang.